Do you want to know? Shalom, anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kita mau sama-sama belajar tentang gereja sebagai umat Allah yang baru. Apa itu gereja? Gereja itu gedungnya atau orangnya? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mengingat kisah murid-murid Tuhan Yesus saat merayakan Pentakosta atau ucapan syukur atas panen mereka di Bait Suci di kota Yerusalem. Pada peristiwa itu terjadi peristiwa dahsyat di mana Roh Kudus turun dalam rupa lidah-lidah api di atas kepala mereka. Dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Setelah peristiwa itu, murid-murid Yesus yang tadinya sangat ketakutan dan selalu bersembunyi setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kini berubah menjadi orang-orang yang sangat berani dan penuh percaya diri. Mereka dengan tegas memberikan kesaksian tentang pengalaman mereka bersama Kristus yang telah bangkit itu. Melalui kesaksian mereka, banyak orang bertobat dan meminta agar mereka dibaptiskan. Jumlah mereka sekitar 3.000 orang. Anak-anak, jadi ternyata gereja itu tidak pertama-tama dibentuk oleh gedungnya. Bahkan orang-orang Kristen pertama justru berkumpul pertama kali di Bait Allah bukan karena mereka tidak punya tempat ibadah, melainkan karena mereka memandang dirinya sebagai bagian umat Yahudi. Dari penjelasan tadi, ada pertanyaan. Jadi, apa makna gereja yang sebenarnya? Dalam bahasa Portugis, gereja disebut dengan kata igreja atau igreja yang dekat sekali dengan kata iglesia dalam bahasa Spanyol. Dan dapat ditelusuri kembali ke kata aslinya yaitu eklesia yang mengandung arti dipanggil keluar. Berarti gereja merupakan orang-orang yang dipanggil keluar untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas baru untuk memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Nah, sekarang sudah mengerti apa yang dimaksud dengan gereja? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, lantas, apakah gereja itu termasuk bagian umat Allah yang baru? Ya, karena pada saat itu Allah melihat dari bangsa Israel bahwa mereka selalu banyak berbuat dosa. Bahkan hukum Taurat mereka permainkan. Maka dari itu Allah mengutus Nabi Yeremia. Hal ini tertulis di dalam Yeremia pasal 31 ayat 33. Nabi Yeremia menubuatkan bahwa Allah akan mengadakan suatu perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan Yehuda, yaitu umat Allah. Perjanjian ini tidak dibuat di loh batu, melainkan yang dituliskan di hati mereka. Allah membentuk gereja sebagai umat Allah yang baru. Umat Allah yang hidup dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Oleh karena itu, gereja seringkali disebut sebagai Israel yang baru. Yang menjadi dasar pembacaan Alkitab pada materi ini tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Ayo kita baca sama-sama bunyi ayat ini.
Sekali lagi dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Baiklah anak-anak, kini kita akan lebih dalam lagi mempelajari materi ini. Dalam perjalanan waktu, gereja mengalami banyak pergumulan. Dalam materi ini, kita akan membahas ada 4 pergumulan gereja. Yang pertama adalah gereja yang terbuka. Artinya, gereja itu seharusnya bersifat umum. Dan gereja harus terbuka bagi siapapun, tanpa memandang perbedaan ras, suku, maupun bahasa, bahkan perbedaan latar belakang perekonomian. Hal itu sudah dicontohkan oleh gereja pertama yang terbuka bagi siapapun juga. Pergumulan gereja yang kedua adalah pemahaman tentang ajaran yang benar. Ada gereja-gereja tertentu yang menganggap dirinya yang paling benar dan suci, sehingga dapat menimbulkan perpecahan. Sikap seperti itu tentu sangat keliru. Tuhan Yesus sendiri tidak mengajarkan kelompok yang satu lebih baik daripada kelompok yang lain. Oleh karena itu, gereja harus memberitakan ajaran yang sehat dan tentunya sesuai dengan firman Allah. Apa pergumulan gereja yang ketiga? Yang ketiga yang menjadi pergumulan gereja adalah gereja harus berhasil menjadi teladan. Maksudnya apa? Ya, gereja harus bisa menjadi teladan sekaligus berkat bagi banyak orang dan mewujudkan itu semua, sehingga dunia akan memandang bahwa gereja merupakan suatu gambaran dari Kristus. Jika gereja gagal menjadi teladan, berarti gereja ini belum bisa memaknai artinya tentang firman Allah yang sesungguhnya. Pergumulan gereja yang keempat yaitu harus saling berbagi. Dalam hal ini kita bisa belajar sebuah cara hidup yang sangat menarik yang diperlihatkan oleh gereja perdana, di mana setiap orang pada waktu itu menjual harta milik mereka dan kemudian hidup saling berbagi. Kisah ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 45. Berarti kehidupan umat ini tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri atau kata lainnya disebut egois. Padahal Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dengan secukupnya. Bagaimana anak-anak? Dari pergumulan gereja ini kita belajar agar kita sebagai gereja Tuhan, karena gereja berbicara orangnya, bukan gedungnya. Oleh karena itu, kita sebagai gereja harus menjadi gereja yang terbuka. Selain itu, kita harus memahami tentang ajaran yang benar. Dan pastinya, sebagai gereja harus berhasil menjadi teladan. Dan terlebih lagi, kita sebagai gereja harus saling berbagi.
Itulah materi yang kita pelajari pada kesempatan ini, yang menjadi perenungan kita bahwa kita adalah gereja sebagai umat Allah yang baru. Baiklah anak-anak, tiba saatnya untuk mengerjakan tugas. Tugas kalian ada 2, yaitu tugas pengetahuan dan keterampilan. Tugas pengetahuannya adalah jelaskan respon sikap kalian terhadap masing-masing pergumulan gereja. Dan tugas keterampilannya yang harus kalian kerjakan adalah gambarlah sebuah gereja dan di bawahnya tuliskanlah komitmen sikapmu sebagai gereja Tuhan. Demikianlah anak-anak pembelajaran hari ini. Tetaplah menjadi gereja Tuhan yang selalu hidup benar. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.